Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan channel Dimas Dinar. Nah, jadi kita di sini mau menceritakan sebuah kisah yang di luar nalar, lagi viral juga. Penasaran? Simak terus. Nah guys, jadi belakangan ini ada cerita viral yang beredar di Twitter yang berasal dari mana? Surabaya. Oh, yang berasal dari Surabaya. Jadi di Twitter itu ada yang ngepost ya? Ada yang bikin thread. Oh, jadi di Twitter itu ada yang bikin thread. Dia adalah mahasiswa dari salah satu PTN di Surabaya yang mengalami kejadian yang mungkin nggak pingin dialami oleh semua orang. Dan aneh juga sih kejadiannya. Yaitu Fetish kain jarik. Nah, kamu tahu kain jarik itu apa? Kain jarik itu, jadi kain jarik itu adalah kain batik yang biasa digunakan oleh orang Jawa kuno atau yang sekarang mungkin masih banyak digunakan sebagai rok kebawahan wanita ya. Entah itu sebagai selendang ataupun sebagai rok kebawahan dari kebaya. For your information aja ya guys. Jadi di Indonesia ini mungkin Nggak semuanya, hanya sebagian kecil, mungkin daerah Pulau Jawa dan sekitarnya. Rata-ratanya Jawa. Rata-rata daerah Pulau Jawa gitu. Kain jarik ini dipakai untuk membungkus jenazah Setelah dikafani. Ditutupin pas. Biasanya kalau misalnya udah dimandiin, udah dikafanin tuh biasanya kan suka ada yasinan dulu ya, yasinan dan lain-lain. Nah, selama di yasinan, pokoknya sebelum dimakamin itu kan pasti ada kayak kerabat, tamu dan kayak kerabat atau keluarga yang datang. Nah, selama itu tuh sebelum dimakamin tuh biasanya ditutupin dulu kain setelah dikafanin gitu. Ya, intinya kain jarik itu mungkin kalau misalnya dulu tuh ada, sekarang juga masih banyak yang pakai, yang sering dipakai buat kayak kebawahan ini ya, kebawahan dari kebaya. Ya. Kalau di Sunda tuh samping nyebutnya. Ya, kalau di Sunda itu nyebutnya samping kebat. Ya. Kalau di Sunda tuh nyebutnya samping kebat. Nah, jadi bisa digunakan. Dulu tuh normalnya dia jadi kebawahan, tapi sekarang juga mungkin karena udah kebiasaan, kayak misalnya semasa hidupnya pakai roknya itu terus gitu. Jadi saat meninggal tuh ditutupinnya juga dengan kain itu. Kalau dulu Uyut aku gitu ya, cuman nggak tahu ya kalau normalnya gimana. Cuman cuman memang sepengalaman kita tuh gitu. Memang daerah Jawa, Pulau Jawa khususnya memang seperti itu, selalu ditutup. Jadi kalau misalkan ada yang meninggal saudara kita, jenazahnya itu pasti memang ditutupi oleh kain jarik itu atau samping kebat tadi. Nah, terus kita ngebahas tentang fetish di sini. Di sini aku juga bakal ngebahas tentang fetishnya itu. Kalau menurut Wikipedia, fetish itu suatu hasrat seksual di mana kepuasan dikaitkan dengan tingkat abnormal ke objek tertentu. Misalnya pakaian, bentuk tubuh dan lain-lain. Pakaian yang dimaksud itu misalkan pakaian yang pasangan kalian pakai, lagi dipakai oleh pasangan kalian, dan itu membuat hasrat seksnya bertambah atau bergairah. Jadi contoh kecilnya misalnya kayak fetishnya si A ini ketika ngelihat ceweknya pakai dress seperti apa. Nah, terus misalnya fetish si B ini ketika melihat cowoknya pakai baju seperti apa. Itu tuh tetap si kondisinya ke orang ya. Kondisinya tetap ke orang, tetapi hanya saja mungkin benda yang mereka pakai itu menjadi nilai plus. Ya. Terus kalau di sini bagian tubuh jelas dong. Tadi tuh itu aja maksudnya ketika pakaiannya dipakai ke orang, sedangkan ini kalau udah bagian tubuh udah jelas dong tertujunya kemana. Ya, nah, yang kita bahas di sini adalah yang kita bahas di sini adalah inisial G yang sedang viral di Twitter karena fetishnya
gak masuk akal sih menurut kita, karena fetish dengan melihat orang memakai kain jarik dan dibungkus seperti pocong. Nah langsung aja. Jadi di awal ini si pengunggah ini menjelaskan bahwa ini adalah mahasiswa sebuah PTN di Surabaya yang tidak disebutkan namanya atau nggak dijelasin namanya. Nah, dan beliau ini adalah korban dari si G ini dengan kegilaannya itu. Kenapa gitu, nggak masuk akal. Nih langsung aja ceritanya. Iya, baru-baru ini tuh ada ceritanya tuh, ada yang masuk di DM. Terus kayak awalnya perkenalan biasa, kayak selamat siang Dek, iya siang Mas. Mungkin di sini pakai Adek Mas karena dia juga orang Jawa. Mungkin kalau di Bandung juga jadinya Akang gitu atau Akang Teteh atau A. Ya, iya ATT gitu atau Akang Teteh mungkin. Ya, sedangkan jadi si pengunggah ini adalah mahasiswa baru di sebuah PTN yang berbeda dengan PTN si G, yang tapi terletak di kota yang sama, yaitu Surabaya. Nah, jadi ini tuh diunggah pada tanggal 29 Juli kemarin oleh si pengunggah. Bermula dari DM si G pada pengunggah yang ya normal-normal aja, bisa kalian cek nanti. Ya mungkin di sini biasa-biasa aja. Masih perkenalan biasa seperti kakak tingkat pada adik tingkat biasalah, mungkin perkenalan ada urusan atau bagaimana. Sampai akhirnya si G ini bilang to the point lah ya di sini, langsung kayak boleh minta nomor WA gak. Terus udah kayak gitu ditanya kan, maksudnya normalnya orang kalau misalnya langsung, maksudnya WA itu udah masuk ke privasi ya. Nggak semua orang bisa accept aja gitu. Di sini dia tanya dulu kan, apalagi kayak misalkan ini tuh beda PTN, dia sebelumnya nggak kenal, tiba-tiba minta nomor WA. Lagi garap suatu riset untuk proyek tulisannya. Nah katanya dia tuh mau nanya-nanya ke si pengunggah kayak, ya intinya mau nggak dia tuh jadi suatu objeknya lah gitu ya, jadi bisa ditanya-tanya lah, ngebantu si proyek dia sampai beres ceritanya. Lalu terus si pengunggah pun pokoknya terus si korban aja lah ya, korban tuh intinya langsung cari tahu, maksudnya baru kenal juga kan, jadi kayak langsung dicek IG-nya dan lain-lainnya. Ternyata dari situ dia tahu lah kalau misalnya si orang ini tuh orang mahasiswa mana di apa tuh di kampus mana lah. Terus udah gitu si korban ini ngasih nomor WA-nya kepada si G itu dengan ya sedikit kata-kata yang nggak sopan mungkin. Ya, terus ada ini nih, pas dikasih nomornya itu si apa tuh si G ini bilang kayak, si korbannya bilang gini kayak, iku mas, iku nomornya, iku, pokoknya intinya iku gitu. Kalau di Jawa tuh emang itu kasar. Kalau misalkan mungkin ya, jadi si G ini mempermasalahkan chat balasan si korban, karena si korban itu hanya membalas iku gitu. Iku tuh itu nomornya gitu maksudnya. Lalu si G ini tuh ya ibaratnya marah-marah lah, kenapa harus pakai kata iku gitu, soalnya kan kalau pakai kata niku itu lebih sopan katanya. Kata dia itu. Nah dilanjutlah ke WA yang dia kasih. Terus si G ini bilang kayak, Dek kalau misalnya pakai bahasa aku ya, Dek kalau misalnya kamu ditunjuk jadi model jenazah untuk dibungkus, kamu gak masalah katanya gitu. Terus kalau misalnya dilihat dari pemikiran aku ya, aku bakal bilang kalau emang itu butuh banget, aku bakal bilang gak apa-apa. Dan dia juga bilang gitu kayak, ya gak apa-apa sih, gak masalah, mau aja gitu. Terus si G ini ngayakinin gitu kayak, kamu yakin bahkan kalau kamu dibungkus sampai kepala sama wajah kamu yakin? Terus ya gak masalah.
Terus dijelasin lagi nih sama si G, katanya intinya kalau kamu diminta jadi model dalam jadi model dibungkus dalam praktek akademis. Intinya kamu berkenan gak kalau misalkan kamu dijadikan model dibungkus dengan kain jarik itu menyeluruh dari atas sampai bawah gitu. Intinya seperti itu. Nah terus si korban bilang, dan si korban tuh mas, katanya gitu. Terus mungkin si korban juga berpikir bahwa ya apa salahnya sih ngebantu doang gitu kan, memang si korbannya belum tahu. Makanya di sini tuh si G-nya ngeyakinin lagi ya, lebih ngejelasin apa maksudnya dibungkus-bungkus tuh gimana. Terus katanya jadi dia tuh ada riset mengenai bungkus membungkus. Lepet maksudnya itu gimana ya mas, katanya. Terus dia jelasin lagi, mas menjalankan riset tema penelitiannya itu bungkus membungkus. Terus ditanyain lagi nih sama si G-nya itu, katanya kalau kamu dengar kata bungkus membungkus, apa pikiranmu langsung mengarah ke pengafanan jenazah? Aku tanya kamu, kalau bungkus membungkus kamu mikirnya langsung ke jenazah nggak? Ya bungkus, karena kontennya bungkus membungkus berarti yaitu suatu barang yang dibungkus, mungkin bisa makanan atau benda-benda yang lain. Ya nggak? Iya benar. Ya nggak mungkin langsung tertuju pada kamu dibungkus untuk dijadikan jenazah. Kan nggak mungkin langsung to the point ke situ. Nah terus dia juga bilang gitu kan, nggak kok mas, tapi lebih ke makanan kecil atau tradisional. Oke deh, katanya gitu. Terus menjelaskan lagi, katanya semisalkan kamu berpikiran ke arah pengafanan, itu wajar kok dek. Begini, pikiran kebanyakan orang Indonesia sudah terstigma kalau bungkus membungkus itu pasti berkaitan dengan jenazah. Jadi kebanyakan orang sudah takut duluan kalau menyangkut soal bungkus. Hal bungkus membungkus itu tidak selalu berkaitan dengan pengafanan. Dipakai ditebelin dong. Banyak yang belum tahu kalau dibungkus bisa untuk keperluan lain seperti terapi psikis dan latihan pernafasan. Aku jujur ya, waktu itu di SMK juga pernah ada praktek jenazah dan aku jadi jenazahnya, karena aku jadi siswa yang waktu itu badannya paling pendek dan paling kecil. Ada sih dua, dia lebih pendek lebih kecil, cuman dia nggak mau. Tapi karena aku mau, terus kan karena diangkat, maksudnya dibagi dua kan SMK nih, jadi cewek-cewek semua, cowok-cowok semua gitu, jadi takut salah pegang dan lain-lain gitu kan. Tapi nggak ada gitu, maksudnya latihan pernapasannya dari mana dan itunya tuh dari mana, nggak ada malah. Bener-bener kayak malah deg-degan ya, kayak ya Allah jadi pocong gitu. Terus dia jelasin lagi, ya gak apa-apa kok, tapi aku nggak kepikiran ke situ kalau dengar kata bungkus membungkus, kata si korban. Terus si G ini ngejelasin lagi, dia jelasin sehingga bisa meyakinkan, intinya emang ngeyakinin lah ya, meyakini si korban ini biar mau kesini-sininya. Makin dia ngejelasin, intinya mungkin si korban nggak mikir gimana ya, karena dia mikirnya ya udahlah kakak tingkat, apa salahnya, mungkin mikirnya membantu gitu, skripsi juga kali, kalau nggak ada yang bantu gimana mau lulus dan lain-lain. Mungkin mikirnya gitu. Walaupun beda PTN ya, di sini ditegaskan lagi, jadi si korban dan tersangka ini beda PTN. Nah terus dijelasin juga alasan dia bikin riset itu tuh buat apa gitu kan. Terus dia bilang ya kalau dengan dibungkus itu ada luapan emosi yang ketika tertekan itu keluar. Misalnya kalau misalnya dia nggak bisa nafas, kalau misalnya dia panik bakal ngeluarin sifat paniknya itu, kalau misalnya dia ketakutan bakal ngeluarin emosi ketakutannya, menurut si G ini. Terus si korban tuh bilang sedikit takut dong sama penjelasannya, kayak ya udah akhirnya dia nolak gitu, tapi dia terus jelasin kalau ini tuh aman, ini tuh udah dicoba ke banyak orang. Dan dia juga menjelaskan bahwa emang nggak ada siksaan gitu, karena hanya dibungkus doang. Nah jadi si korban ini sempat menolak karena merasa takut dengan penjelasannya tadi. Cuman si G ini
emang ngejelasin bahwa itu tuh aman gitu, nggak apa-apa. Di situ juga dia ngejelasin kalau udah banyak yang nyoba, orang-orang yang nyobain si tekniknya dia. Iya, treatmentnya dibacanya dia, tuh gitu. Korban maksudnya. Ya jadi intinya si korban dia tuh rata-rata pada selamat semua gitu. Si korban ini menanyakan bahwa jadi intinya Mas minta saya jadi model riset Mas, katanya. Terus si pelaku ini bilang bahwa intinya kamu masih berkenan kan, jadi meski sudah dikasih tahu bahwa soal dia akan menjadikan si korban ini sebagai model jenazah lah ibaratnya. Lalu si korban ini bilang bahwa emang agak takut kalau dilakban. Kalau di sini kita nggak permasalahin orientasi seks seseorang ya, mau itu gay, lesbian, bisex atau straight atau apapun lah, kita nggak permasalahin itu. Yang jelas yang kenapa kita bahas di sini tuh karena caranya itu loh, kayak jangan ngerugiin banyak orang buat kepuasan diri kamu sendiri lah. Terus tambah lagi ya sih kan di sini nggak ada bukti kayak apa ya ngelakuin hal kayak gitulah ya, tapi di sini sekarang kita udah ada pasalnya loh, kalau pelecehan seksual itu bukan berarti harus selalu bersetubuh, bukan berarti harus selalu ngelakuin. Tapi misalnya contohnya aja nih, kita jalan nih, cewek nih jalan pinggir jalan, terus tiba-tiba ada banyak cowok gitu, kayak cewek piwit cewek gitu. Kalau si ceweknya ngerasa itu nggak nyaman, ngerasa itu gangguan, itu udah masuk pelecehan seksual loh. Kayak misalnya contoh aja nih, cowok nih, ada cowok posting pakai baju hitam gitu ya, atau apapun lah yang menurut cewek-cewek itu tuh ganteng banget gitu. Terus suka ada nih yang komen kayak, duh rahim aku anget, ganteng banget rahim aku sampai anget, atau itulah pokoknya hal-hal yang nggak apa ya, nggak masuk akal. Pokoknya hal-hal yang kayak gitu tuh kayak cuman ngegodain orang, atau komen-komen kayak cuman komen gitu istilahnya. Apa sih cuman komen, apa sih cuman nyapa, itu tuh udah masuk, kalau orang yang nggak terima itu udah masuk ke pelecehan seksual. Dan jangan suka nyalahin cowok, karena cewek juga bisa ngelakuin hal pelecehan seksual gitu loh. Apalagi sekarang ada undang-undang ITE yang bikin apa ya, komenan itu bisa jadi kejahatan. Jadi dalam cerita yang diposting ini kita bisa ambil pelajaran dan hikmahnya. Menolong itu adalah sesuatu perbuatan yang terpuji, sangat baik banget, emang banget. Cuman kalian emang harus jaga-jaga lah, lebih berhati-hati, karena mungkin yang niatnya asalnya jadi baik malah jadi bumerang buat kamu sendiri. Jadi kayaknya segitu aja yang bakalan kita jelasin di sini. Mudah-mudahan kalian semua suka.